mendaftar, dari mulai dia mendaftar dan memperjualbelikan sahamnya sampai dengan saat ini nilainya selalu mengalami kenaikan. Jadi kalian harus pilih yang harganya selalu naik. Nah, selanjutnya setelah kita memilih saham apa yang kira-kira paling cocok dan juga paling kita banget lah dari segi harga sangat bersahabat, kemudian dari laporan keuangan bagus, dari grafik selalu naik, kita harus melakukan eksekusi. Eksekusi dengan apa? Tentunya dengan membeli saham tersebut. Nah, kadang kita bingung gimana sih cara belinya. Sebenarnya kalau misalkan kita buka aplikasi saat kita sudah mendaftar di sekuritas, nanti kan kita akan dikasih nih aplikasi di situ. Nah, nanti di sana itu ada tulisan buy dan juga ada tulisan sell. Jadi sebenarnya kita tinggal klik aja, gampang. Cuma nanti ketika kamu misalkan sudah pilih atau sudah klik tombol buy, di situ nanti akan muncul yang namanya bid dan juga offer. Nah, kalau misalkan buat kita yang pemula, tentu kita akan bertanya-tanya, sebenarnya ini apa sih? Bid itu apa? Offer itu apa? Nah, penjelasannya kalau bid itu adalah antrian harga ketika kita ingin membeli, dan offer itu adalah antrian harga ketika kita ingin menjual. Nah, aku kasih contoh sederhananya, misalkan kamu mau beli saham Bumi Serpong Damai atau kodenya BSDE. Kamu mau beli saham BSDE tapi kamu mau harganya 1.800 per satu lembarnya. Kamu mau beli 100 lot. Tapi ternyata kamu ngelihat di offer ini adalah antrian jual, ternyata orang menawarkan harga terendahnya itu 1.850 misalkan, atau 1.900 lah ya, kita genapkan saja. Nah, nggak ada nih yang ternyata menawarkan di harga 1.800. Nah, tentu kalau kamu mau dapetin saham BSDE pada saat itu juga, kamu mau nggak mau harus beli di harga 1.900. Tapi kalau kamu mau beli di harga 1.800, kamu harus nunggu. Misalkan nanti nunggu harganya turun sampai di 1.800 sampai penutupan, atau sampai 5 hari ke depan misalkan. Lebih jelasnya lagi aku analogikan dengan kalau kita mau belanja telur. Misalkan nih, kamu pengen beli 100 butir telur, tapi kamu pengen harganya Rp1.000. Akhirnya kamu pergi ke pasar. Pas kamu lihat di pasar, ternyata penjual yang ada di sana menjual telurnya ini dengan harga 1.500, 2.000, 2.500 sampai dengan Rp3.000 per satu butirnya. Nggak ada yang sesuai dengan harga yang kamu inginkan, dengan harga Rp1.000 itu. Nah, mau nggak mau karena kamu mau beli 100 butir telur pada hari itu juga, biar kamu dapat telurnya 100 butir, kamu harus beli di harga paling rendah yang ada ditawarkan di sana, 1.500. Jadi kamu bisa langsung dapat 100 butir telur pada saat itu juga di harga 1.500. Jadi kamu nggak bisa dapat harga Rp1.000. Kalau kamu mau beli telur harganya 1.000, kamu harus nunggu dulu sampai nanti sore pedagangnya misalkan udah pada habis, baru beli 100 telur dengan harga 1.000. Atau misalkan pas 5 hari kemudian ternyata telurnya nggak laku-laku, akhirnya diturunin deh harganya jadi tinggal Rp1.000. Jadi simpelnya kamu harus melihat pergerakan harga saham saat itu seperti apa dan nilai terendah yang ditawarkan di pasar seperti apa. Kalau kamu mau mendapatkan harga dengan harga yang terendah pada saat itu dan langsung kamu dapatkan sahamnya. Nah, setelah kita membeli saham tadi dengan nilai yang sudah ditentukan yang di kolom bid untuk membeli dan kolom offer itu kalau kita mau menjual. Sekarang misalkan kita udah beli saham terus kita mau jual sahamnya. Nah, kalau kita mau jual, misalkan aku beli saham BSDE itu ternyata tadi bisa di harga 1.850. Nah, aku mau jual sahamnya langsung nih, misalkan hingga penutupan aku mau jual, pokoknya aku mau dapetin untung hari ini juga, itu bisa. Jadi misalkan kita tunggu dulu nih, kita beli di harga 1.850 pada saat pembukaan, ternyata pas mau penutupan harga itu naik jadi 1.900. Nah, kamu bisa jual saat itu juga. Jadi misalkan kalau penutupan jam 4, kamu jam 3 jual lah di situ. Kamu taruh harga di situ 1.900 harganya. Nah, nanti kamu ngantri dulu nih sama pembeli-pembeli yang lain, sama penjual-penjual lain yang ingin menjual sahamnya. Karena di sana ada antrian nanti. Kamu bisa lihat di grafik nanti di situ. Nah, nanti kamu bisa mendapatkan harga ataupun saham yang sudah kamu beli tadi dan langsung cair juga detik itu juga ketika harganya memang harga yang paling rendah yang ditawarkan pada saat kamu menjual. Jadi kalau kamu harga terendahnya di kolom offer itu yang terendahnya 1.900 sampai dengan misalkan 2.500, nah itu kamu bisa ngedapetin langsung kalau kamu dijual dengan harga 1.900. Tapi kalau kamu mau dapat untung yang lebih lagi 2.500, tentu kamu harus ngantri dulu, harus nunggu dulu sampai sahamnya bisa naik.
Nah, setelah tadi kita udah beli saham, terus kita udah jual sahamnya, udah dapat keuntungannya, terus gimana nih caranya kalau kita mau masukin dana keuntungan kita yang sudah kita investasikan di saham tadi ke rekening pribadi kita? Itu gampang juga. Kita bisa lihat lagi, dibuka di aplikasinya. Biasanya sih kalau misalkan aplikasi-aplikasi sejenis, kalau misalkan dari sekuritas itu nanti ada namanya pilihannya withdraw. Nah, di withdraw itu nanti kamu bisa masukin nomor rekening kamu dan juga kamu dapat istilahnya bisa memindahkan uang kamu, memindahkan uang yang ada di rekening dana investasi menuju rekening pribadi kamu. Nah, dari sana kamu udah tahu kan, ketika kamu nanti udah punya saham, kemudian udah kamu jual, udah untung, nanti kamu mindahkan gampang banget, tinggal di klik di withdraw, tinggal kamu transfer kayak melakukan transfer antar bank seperti biasanya. Tapi dalam berinvestasi saham, biasanya kita menyebutnya ada dua nih, ada trader, ada investor. Tergantung kamu seberapa lama kamu ingin memainkan saham itu atau ingin berinvestasi di saham itu. Kalau kamu mau jadi investor, tadi tipsnya harus melihat harganya, laporan keuangannya, dan akan kamu simpan selama 10 tahun ke depan. Yang artinya ya udah kamu dimin aja sahamnya sampai 10 tahun karena kamu sudah selalu memantau bagaimana pergerakan saham itu. Tapi kalau kamu ingin menjadi trader, kamu bisa menunggu hingga sebulan, seminggu, atau bahkan dalam jangka waktu 1 hari kamu sudah bisa menjual dan juga mendapatkan keuntungan dari penjualan